Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabin akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita buka majlis kita dengan Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Malik al-Hasani. Amadana Allah bi madadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari seorang ulama besar yang sering sekali kita sudah dengar dan banyak diikuti pendapat-pendapatnya oleh kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau, nama Imam Syafi'i yaitu namanya bukan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu apa, semacam keluarga, nama keluarga dari Syafi'i itu datuknya. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dari Syafi' inilah hanya Asy-Syafi'i jadi nama keluarga, macam marga, nama keluarga, fam. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdi bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Muttalib bin Muttalib. Nah, di sini ketemunya dengan nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Imam al-Alim. Nah, jadi nasab beliau ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW di atuknya Rasulullah, yaitu Muttalib bin Abdi Manaf bin Hisham bin Muttalib bin Abdi Manaf ila akhirih. Al-Imam alimul asr, seorang imam, orang alimnya di masa itu. Nasirul hadis, faqihul millah, Abu Abdillah Al-Qurashi summal Muttalibi Asy-Syafi'i Al-Makki. Imam Syafi'i, beliau orang Mekah, belajarnya di Madinah,
kemudian hijrah ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Jadi banyak perjalanan Imam Syafi'i. Wulida bi Ghuzzah sanata 50 wa mi'ah, lahir di Ghuzzah di Mekah sana, namanya Ghuzzah. Tahun 150 sampai hari ini tempatnya Ghuzzah yang masih ada Mekah. Yaumu mata Abu Hanifah rahimahumullah. Imam Syafi'i itu lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi pada waktu Imam Abu Hanifah wafat, disitulah Imam Syafi'i lahir. Jadi langsung penggantinya datang, pengganti Imam Abu Hanifah. Jadi beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i lahir pas Imam Abu Hanifah wafat. Beliau bertemunya dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, nyantri dengan Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik tinggal di Madinah, punya santri banyak, punya pondok. Nah, Imam Syafi'i mondok ke Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketemu betul dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ketemu. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, cuman toleransinya ada. Toleransinya walaupun nggak pernah ketemu, tapi tahu pendapatnya demikian. Jadi pada suatu hari Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, sholat subuh. Imam Syafi'i ziarah ke Imam Abu Hanifah, sholat subuh di masjidnya. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i itu jadi imam lah, orang ulama besar. Ketika jadi imam sholat subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung sujud. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Para jamaah, masuk murid-muridnya bertanya, ya Imam, kok enggak kunut? Kata jamaah, kata murid-muridnya, Imam, kok enggak kunut? Bukankah pendapatmu kalau subuh itu kunut? Kenapa kok enggak kunut hari ini? Kata Imam Syafi'i, aku menghormati sahib hadzal qabr. Aku ini menghormati yang pemilik kubur ini, yaitu Imam Abu Hanifah yang baru saja disiarahi. Begitu toleransinya. Jadi subuh itu sunnah. Imam Syafi'i yang berpendapat itu aja karena dia di sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, ya. Setelah ziarah Imam Abu Hanifah, untuk itu dia tidak berkunut di situ. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu namanya fleksibel pendapatnya, maksudnya tidak kaku. Karena kunut tak kunut berkelahi. Yang tak kunut bid'ah-bid'ahkan yang kunut. Apa pasal nih? Nah, itu namanya terlalu ekstrim. Mulai kapan kunut itu menjadi haram? Kalianlah yang mengharamkan, sampai bilang bid'ah kunut menjadi haram. Masya Allah. Pada itu terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya, dan para ulama pun tidak sampai seperti itu. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Malik kunut. Cuma Imam Malik kunutnya sebelum rukuk. Imam Syafi'i yang seperti kita lakukan setelah rukuk. Kalau Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruh. Sebelum rukuk. Setelah itu rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud dan salam seterusnya.
Itu bedanya kunut juga. Kita lanjutkan. Tufiya yaumul khamis sanata arba'in wa mi'atain. Ya Allah, Imam Syafi'i wafat pada hari Kamis tahun 204. Berarti beliau umurnya 54 tahun saja. Tuh. Berarti kan masih muda sekali. Ya enggak sekali, maksudnya masih muda lah. 52 tahun itu masih muda. Tapi ilmunya sudah kemana-mana. Walau naifun wa khamsuna sana, beliau berumur lebih dari 50 tahun. Di antara hikmah beliau, qala wa qala asyadul a'mal thalathatun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seberat-berat amal itu ada 3. Amal yang berat, kata Imam Syafi'i ada 3. Pertama apa? Al-judu min killah, dermawan ketika tak punya. Maksudnya dermawan ketika punya sedikit. Kalau lagi duit banyak senang, sumbang. Pas pada waktu itu kok duitnya sedikit pas-pasan nih untuk belanja ini. Belanja ini macam mana nih? Kasih tak ya? Berat. Kalau banyak senang aja dah ngasih. Ini pas kalau aku kasihkan, aku cuma dapat separuh atau aku tak dapat. Berat dermawan nih. Jangankan waktu pas-pasan, waktu lebih-lebih aja kadang-kadang susah nak jadi orang dermawan. Imam Syafi'i ini termasuk orang yang sangat-sangat dermawan. Bukan dia cuma alim, tapi dia dermawan luar biasa. Kaya. Itu hebatnya. Orang sudah alim, kaya, dermawan. Yang dermawan ini bukan hanya orang-orang yang untuk kepentingan 5 tahun sekali dermawan, tapi full. Imam Syafi'i ini. Jadi ada satu kisah Imam Syafi'i, qatibah Syafi'i marratan minal Yaman, bamahu isruna alfa dinar. Imam Syafi'i pada suatu hari datang dari Yaman dan dia membawa uang 20.000 dinar. 20.000 dinar tuh banyak. Dinar tuh duit emas. Bukan duit warna kuning tapi aluminium atau bukan. Memang dipegang duit emas. Ini zaman dulu. Zaman Imam Syafi'i. Kalau zaman sekarang emas itu apa? Taruh sini. Dulu zaman dulu emas tuh nak beli apa namanya? Kalau zaman sekarang nak beli bawang, pakai duit. Beli bawang pakai duit emas. Kalau zaman sekarang taruh di sini. Kalau sekarang ini duit kertas bau belacan lagi. Bukan main. Bau terasi udah gini-gini hancur. Entah apa-apa entah. Kalau dulu tuh memang uang tuh memang barang berharga memang. Jadi bukan hanya angkanya yang bikin diharga. 100.000. Ini yang bikin harga apa? Angkanya kan kalau zaman sekarang. Kalau kita koyak gini, selesailah. Tapi kalau zaman dulu dinar bulan gini, karena patah ketuk pakai palu pun, pagi kecil-kecil jual masih laku. Emas betul laku. Itu baru betul-betul duit. Kalau sekarang ini memang ini permainan orang-orang itulah, tak tahu entah macam mana. Kok duit itu bisa nyetak sendiri kan enak. Habis cetak. Karena kalau emas kan tak bisa. Kalau emas habis, macam mana nih negara duit dinar habis? Macam mana nak nyetak kalau tidak dari emas? Kalau sekarang senang aja ambil kertas belakang, cetak duit banyak. Siapa yang ngontrol seperti itu? Nah, jadi ini sebetulnya permainan.
Masalah begini permainan. Sebentar saja negara itu tidak kaya, mutar-mutar percetakan uang macam mana caranya, kita macam kaya. Itu permainan. Dah, balik lagi ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang dari Yaman, bawa duit 20.000 dinar. Kalau sekarang ini wallahualam lah berapa banyaknya. Ada 20.000 dinar segini, ada 20.000 ping. Nah, kira-kira bang, kalau emas sebesar gini nih, berapa gram? Berapa dia? Yang anting-anting kecil aja, beli cincin kecil, mas kawin yang paling ringan yang kira-kira dipakai nih, tak patah tuh aja. Itu udah berjuta, kecil, paling tipis berapa gram mas? Nah, nikah. Ini kan segini dia, kepal lagi. Sebanyak 20.000. Apa tak? Itu kalau untuk pesta nikah ini, untuk nikah banyak, berapa meriah. Fadaraba qaimatahu kharijan min Makkah wa maqama hatta farraqaha. Dari Yaman ke Mekah zaman Imam Syafi'i sekitar tahun 200-an kurang lah, 200-an kurang. Perjalanan itulah Imam Syafi'i kaya tapi tak punya Pajero Sport tak ya. Tak punya. Kalau untuk beli Pajero sangat bisa 20.000, tak punya dia. Jadi dari Yaman tentu naik onta, naik keledai, naik kuda, perjalanan sebentar istirahat, sebentar paling besar. Dia kemudian bentang kemah di sebelum sampai di Mekah istirahat dulu, penat. Apa tak penat? Naik onta. Apa tak penat? Naik onta. Kita jalan berlubang-lubang aja penat. Polisi tidur aja berapa biji rasanya penat. Beliau ini dari Yaman ke Mekah, nah naik onta atau naik keledai macam mana penanya? Ya berapa kilo istirahat. Sebelum sampai di Mekah istirahat di luar Mekah. Sebelum masuk, nak masuk Mekah ini nak bersih-bersih dulu, nak apa segala macam, menghormati kota Mekah. Terus famaqama hatta farraqaha, maka tidaklah berdiri Imam Syafi'i sampai membagi semua duit itu tadi. Zaman dulu kan ya mungkin orang-orang tidak mampu banyak. Di bentang kemah ada orang mungkin membutuhkan bagi. Lah masuk ke Mekah tak bawa apa-apa sudah. Habis duitnya lah, jauh-jauh ke Yaman cari duit. Sampai nak masuk ke Mekah ni habis infak balik tak bawa duit lagi. Macam mana kalau kita pergi kerja balik ke Malaysia, mana balik tentu harus bawa duit ni. Tidak ada orang dari Malaysia begitu sampai pelabuhan bagi balik. Mana duit bang? Habis aku bagi ke orang. La ilaha illallah. Imam Syafi'i tidak dari Yaman nak masuk ke Mekah bagi 20.000 dinar. Habis sampai ke rumah. Kalau telah zaman istri sekarang berapa bawa duit bang? Habis. Aku sedekahkan semua tadi di sana tuh jalan sebelum masuk ke Mekah. Cuman sekarang alamak kata bini, abang jauh-jauh ke Malaysia kerja balik tak bawa duit tak apa. Ya. Tengoklah dermawannya Imam Syafi'i kayak gitu. Susah. Itu jangankan bagi duit sampai habis. Berkurang selembar isi dompet aja warna merah itu beratnya minta ampun. Bang, buka dia ada 10 lembar, tarik satu ini bukan main berat. Imam Syafi'i ambil semua, ambil. Masya Allah, luar biasa. Dia hebat Imam Syafi'i itu, udah alim, kaya, dermawan. Luar biasa. Satu, yang kedua, tadi 3 perkara yang paling berat. Yang kedua yaitu wal wara'u fil khalwah. Wara' ketika di dalam kesendirian. Menjaga diri atau wara' ketika di dalam kesendirian, tidak bersama orang. Orang ini kalau bercampur dengan orang, dia jadi orang soleh. Kayak jadi nampak soleh, senang. Tapi coba dia pas sendiri.
Originalnya orang itu ketika dia pas sendiri, tak ada orang tahu. Nah, jadi warak ketika sendiri ini itu berat. Kalau ketika sama orang, jangan, tak bagus tuh, jangan, ini jangan. Nah, ada orang, dengan orang banyak, iyalah. Coba tak ada siapa-siapa, sendiri aja. Bisa tidak? Seperti kewaraan menjaga dirinya itu seperti bersama orang lain. Ah, ini berat. Jadi kadang-kadang gaya ketika campur dengan orang, bersama orang, gaya perilaku itu jauh berbeda dengan ketika sendiri, tak ada orang tahu. Nah, ini berat. Itu betul-betul orang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orangnya gitu, dia memang komitmen bagus menjaga diri, ya, istiqomah. Ketika tak ada siapa-siapa, cuma dia saja sendiri, maka dia juga tetap seperti itu, konsisten. Itu berat. Yang ketiga, yang terakhir, wa kalimatul haqqi indaman yurja wa yuqam. Sesuatu yang sangat berat, yaitu ini yang ketiga kata Imam Syafi'i, kalimah yang hak di depan orang yang diharapkan dan ditakuti. Mengatakan kebenaran di depan orang yang diharapkan atau orang yang ditakuti. Ini ada orang, dia berharap nak dapat duitnya, nak supaya pangkatnya dinaikkan, nak supaya apa. Dia punya harapan. Dan orang itu punya kesalahan yang memang harus ditegur. Tapi dia, aku kalau tegur dia, aku tak dapat inilah, tak dapat ulu lah. Orang ini dia tak ngasih duit saya, tapi ketika aku salahkan dia, aku tegur dia, aku cakap apa yang kebenarannya, pokoknya begini, aku tak jadi dapat duit. Ini berat. Diam aja lah. Diam, nanti aku dapat duit, aku dinaikkan pangkat. Kalau aku ngomongkan, maka itu semuanya akan ini namanya indaman yurja, di depan orang ya, dia mengharapkan sesuatu dari orang tersebut. Susah orang nak lurus kayak gitu, susah. Nak keras-keras lentur lembut, iya aja pokoknya. Kalau di depan orang ini kan demi untuk apa namanya nih, mendapatkan sesuatu yang ingin, iya siap. Salah, iya aja lah pokoknya. Daripada aku tak dapat can. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, wa yukhaf. Ataupun orang yang ditakuti. Ini nak ngomong kebenaran tapi di depan orang yang ditakuti. Aku kalau memang aku katakan apa yang ada, memang benjol lah aku. Habis lah aku kena amun. Habis aku nak. Tak berani dia mau menyampaikan, takut. Atau aku kalau ngomong mesti aku ini ditangkap nih, mesti aku ini intimidasi dan sebagainya. Berat ngomong kebenaran. Tapi ngomong kebenaran ketika ada resiko, ya tidak ada harapan apa dengan orang, ringan. Ngomong aja, ngomong gak ada resiko. Tapi ketika ada ancaman di depan orang itu yang ditakuti, ini agak cakapkan tidak ya? Aku cakapkan tidak ya? Oh, resiko nih ya. Tak salah. Cari aman aja, cari aman, diam. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.